السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, mari kita lanjutkan bagian yang kedua dari tema bagaimana cara beragama yang baik yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Allah Azza wa Jal berfirman, Dia Allah yang telah mengutus Rasulnya membawa hidayah dan agama yang hak untuk dia mengalahkan seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membencinya. Surat At-Taubah ayat 33. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia bahwa dia Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah, petunjuk dari segala kabar yang hak, yang benar. Sebagian ahli tafsir menafsirkan al-imanus sahih, iman yang sahih,
dan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, yang dimaksud dengan hidayah huwa ma jaa bihi min al-ikhbarat as-sadiqah wal iman as-sahih wal ilm an-nafi'. Yang dimaksud hidayah adalah segala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ikhbarat as-sadiqah, segala kabar yang sahih, yang benar. yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa berita, kabar dari Allah Subhanahu wa taala, berita yang benar. Yani yang disampaikan oleh Nabi adalah kebenaran di atas kebenaran, dan ini merupakan iman yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Yani segala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Segala yang beliau sampaikan dari Allah, dan itu merupakan kebenaran. Dan itulah keimanan yang benar, dan itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sedangkan yang dimaksud dengan dinul haqq hiya al-a'malu as-salihah as-sahihah an-nafi'ah fid dunya wal akhirah. Amal salih yang sahihah, yang benar, an-nafi'ah yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa kebenaran dari Allah. Segala yang beliau sampaikan adalah merupakan kebenaran mutlak, dan itulah pada hakikatnya keimanan yang sahih. Dan itulah yang dimaksud dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan beliau membawa agama, ajaran yang benar, dinul haq, berupa amal saleh yang sahihah, yang benar, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ini keterangan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Kemudian beliau membawakan hadis yang saya sampaikan, yang telah saya sampaikan semalam. Inna Allah zawaliyal ard masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuwiya li minha. Sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi di hadapanku, timurnya dan baratnya,
dan akan sampai kekuasaan kerajaan umatku sejauh yang Allah bentangkan kepadaku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang semakna, yang juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di kitab Musnadnya dari jalan seorang sahabat besar yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari yang berasal dari agama Nasrani. Beliau seorang Nasrani, kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan kepada kita sabda beliau. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Sungguh pasti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh pasti akan sampai urusan ini, yakni agama beliau ini, kebenaran yang beliau bawa, kebenaran yang beliau sampaikan, keimanan yang sahih, ilmu nafi', pasti kata beliau akan sampai sebagaimana sampainya malam dan siang, yakni akan melebar dan meluas dan jauh walaupun manusia menghalanginya, walau karihal musyrikun. Nabi SAW telah memastikan, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin. Dan Allah tidak akan biarkan, tinggalkan sebuah rumah pun juga di kota maupun di desa, melainkan illa adkhalahu Allahu hadzal din, melainkan Allah akan memasukkan agama mereka ke rumah-rumah mereka, ke dalam rumah-rumah mereka. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup menghalanginya. Bi'izzin azizin atau bizullin zalilin. Kemuliaan bagi orang yang memeluknya, kehinaan bagi orang yang meninggalkannya. yakni akan terjadi kemuliaan dan kehinaan. Kemuliaan bagi mereka yang menerima dan kerendahan, kehinaan bagi mereka yang menolaknya. Izzan yu'izzullahu bihil Islam wa dhullan yudhillullahu bihil kufra. Kemuliaan yang Allah muliakan dengan sebabnya Islam, dan kehinaan yang Allah hinakan kekufuran. Wa kana Tamim Ad-Dari yaqul, setelah membawakan hadis yang mulia ini, sebuah hadis yang sangat-sangat agung sekali dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan dan memastikan, karena beliau tidak berbicara dengan hawa, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau, dan segala yang beliau sabdakan pasti akan terjadi. Bahwa Allah akan sampaikan urusan al-amr ada agama ini, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sampainya malam dan siang. Ma balagal lailu wan nahar. Setiap kota, kampung, negeri yang dilalui oleh malam dan siang, pasti Allah akan sampaikan al-amru, urusan ini.
Tidak ada satupun yang sanggup menghalanginya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din bi'izzin azizin aw bizullin dhalil. Allah tidak akan biarkan, Allah tidak akan tinggalkan sebuah rumah pun di kota maupun di desa, melainkan Allah akan masukkan agama ini. Ini dakwah yang besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari seluruh para nabi dan rasul. Dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia, membawa syariat yang lengkap. Dan jauh sebelum kedatangan beliau telah diberitahukan oleh para nabi dan rasul, oleh Musa, dan yang terakhir yang memberitahukan kepada manusia akan kedatangan beliau adalah Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Ini nabi yang besar, nabi yang agung, membawa agama yang sempurna, agama Islam, membawa keimanan yang sahih, membawa ilmu nafi' dan amal saleh yang benar, yang bermanfaat bagi manusia dunia dan akhirat. Maka Allah akan sampaikan risalah beliau ini kemana sampainya malam dan siang itu. Tidak sebuah pun rumah di kota maupun di desa, melainkan akan dilaluinya. Tidak ada satupun yang sanggup menghalanginya. Dia akan berjalan cepat, menyebar kemana-mana. La yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalallahu hadzal din bi'izzin azizin, dengan penuh izzah, kemuliaan bagi mereka yang menerimanya dan kehinaan bagi mereka yang menolaknya. Setelah membawakan hadis ini, Tamim Ad-Dari mengatakan, qad araftu dzalika fi ahli baiti. Sungguh telah terjadi pada keluargaku, ahli baitku. Laqad asaba man aslama minhum al-khair wasyarab wal-'izz. Sungguh mereka di antara keluargaku yang masuk Islam, maka mereka memperoleh kebaikan dan kemuliaan. Walaqad asaba man kana minhum kafiran al-dhulla was-sagar wal-jizyah. Dan yang di antara mereka yang tetap berada di dalam kekufurannya, maka menimpa mereka kehinaan, kerendahan, dan kewajiban membayar jizyah. Sebuah hadis yang merupakan mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang telah terjadi dan sedang terjadi dan akan terus terjadi, karena yang beliau bawa adalah dinul Islam, agama yang besar, agama para nabi dan rasul. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yabqa ala wajhil ard baitu madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah kalimatal Islam bi'izzin azizin wa bidhillin dhalilin, bi'izzin azizin
wa bidhillin dhalilin. Tidak tinggal sebuah rumah pun di permukaan bumi ini, melainkan Allah akan memasukkan ke dalam rumah itu kalimat Islam, kalimatul Islam, dengan kemuliaan bagi mereka yang menerimanya dan kehinaan bagi mereka yang menolaknya. yakni imma Allah muliakan karena mereka menerima kalimatul Islam, imma Allah hinakan karena mereka menolak kalimatul Islam. Ini janji Allah lagi, sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis yang lain, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadhhabu al-lailu wan-naharu hatta tu'bada al-Lat wal-Uzza. Tidak lewat malam dan siang sampai Lata dan Uzza disembah kembali. Yakni Nabi SAW memberitahukan bahwa Lata dan Uzza yang pernah disembah oleh kaum musyrikin pada zaman jahiliyah, kemudian Allah mengutus beliau membawa agama tauhid. Nanti sebagian manusia akan menyembah lagi. Fakultu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, in kuntu la'adhunnu hina anzalallah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan seterusnya, anna dhalika tammun. Wahai Rasulullah, saya mengira, jadi saya menyangka ketika Allah menurunkan ayat huwa alladhi arsala rasulahu bil huda dan seterusnya sampai akhir ayat, bahwa yang demikian telah sempurna. Qala, kata beliau, innahu sayakunu min dzalik ma syaa Allah. Sesungguhnya akan terjadi lagi, yakni sebagian manusia menyembah Lata dan Uzza. Thumma yab'athu Allahu rihan tayyibatan. Kemudian Allah mengirim angin yang tayyibah, ini pada akhir zaman. Fatawaffa kulla man fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Maka matilah setiap orang yang di hatinya terdapat keimanan meskipun sangat kecil. Fayabqa man la khaira fihi. Maka tinggallah manusia di permukaan bumi pada akhir zaman yang tidak ada kebaikan sama sekali. Fayarji'una ila dini abaihim. Maka mereka pun kembali kepada agama bapak-bapak mereka. Hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Beberapa hadis yang mulia ini telah memberikan penjelasan kepada kita apa yang akan terjadi dan telah terjadi
dan sedang terjadi dan akan terus terjadi tersebarnya kalimatul Islam. Apabila disampaikan dengan benar dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyebar kemana-mana. Karena dinul Islam, agama Islam adalah agama fitrah yang ada pada setiap manusia. Pertama, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada mereka yang menerima kalimatul Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan kepada mereka yang menolak kalimatul Islam. Kemudian yang ketiga, bahwa sebagian manusia akan kembali menyembah Lata dan Uzza. Sebagian manusia akan kembali kepada ajaran nenek moyang mereka setelah diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena setelah diutusnya beliau, maka wajib bagi seluruh umat manusia yang telah sampai ajaran beliau kepada mereka beriman kepada beliau dan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan dengan ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan buktikan kebenaran al-Islam, agamanya, di seluruh penjuru ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, dari tanda kebesaran dan kekuasaan kami, fil afah, di seluruh penjuru, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada manusia, sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kebenaran agama kami, fil afaq, di seluruh penjuru dunia ini, permukaan fil afaq, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum, sehingga nyata bagi mereka, jelas bagi mereka, annahul haq, sesungguhnya dia adalah kebenaran. Al-Quran ini merupakan kebenaran, dinul Islam ini merupakan kebenaran, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kebenaran. Allah telah perlihatkan kepada mereka. Karena itu kemana saja mereka melihat, kemana saja mereka pergi, mereka akan melihat kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda kebesaran dan kekuasaan kami, kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam di seluruh penjuru ini. Karena yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Iman yang sahih, ilmu nafi', amal saleh yang sahihah.
yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ini yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahatan umat manusia. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Karena itu manusia tidak punya hujjah, tidak punya alasan untuk membantah kalimatul Islam, untuk membantah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada mereka, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka. Tidak punya alasan untuk membantahnya. Kebenaran ada di hadapan mereka, di segala penjuru dan pada diri mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jalla sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai jelas terang dan nyata bagi mereka sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran, sesungguhnya Al-Islam itu, kalimatul Islam itu adalah kebenaran, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kebenaran mutlak, tidak terbantahkan. Karena itu risalah beliau yang beliau bawa sejak 15 abad yang lalu, tidak ada seorang pun manusia sanggup membantahnya, sanggup menggugatnya, kecuali kebohongan, kecuali celaan, cacian, tuduhan, dan lain sebagainya. Tapi membantah dengan ilmu tidak akan sanggup. Karena Rabbul Alamin perlihatkan di alam semesta ini, di seluruh penjuru, akan kebenaran apa yang dibawa oleh hambanya dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mengatakan ketika menafsirkan ayat sanurihim ayatina fil afaq, sanadharu lahum, kami akan nampakkan kepada mereka hujjah, alasan-alasan kami, hujjah-hujjah kami, bahwa Al-Quran itu haqqan, kebenaran yang Allah turunkan, yang turun dari sisi Allah, yakni yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dia merupakan kebenaran. Allah akan perlihatkan itu dari dalam dan dari luar. Dari dalam, dari Al-Quran itu sendiri. Karena itu Allah katakan, afal yatadabbarun Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka akan dapati pertentangan, perselisihan, kontradiksi yang banyak sekali. Tapi Al-Quran min 'indillah. Dan dari luar, karena Allah perlihatkan kebenaran apa yang dibawa oleh hambanya dan Rasulnya dari dalam dan dari luar. Istilah dari dalam itu ayat Al-Quran yang beliau bawa, yang beliau sampaikan, merupakan kebenaran karena dia turun min 'indillah, dari sisi Allah. Dan Allah perintahkan manusia untuk mentadabburkan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti akan terjadi kontradiksi yang sangat banyak sekali. Ini kan merupakan dalil penolakan tentang terjadinya kontradiksi di dalam agama Islam, antara Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Sunnah dengan Sunnah, dan seterusnya.
Hanya hati-hati yang mati saja yang tidak mentadabburkan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah berfirman di ayat yang lain, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati mereka telah terkunci. Ini dari dalam. Dari luar Allah perlihatkan bahwa risalah agama yang beliau bawa tidak bisa dimatikan. Allah perlihatkan kebenaran risalah yang beliau bawa, kebenaran risalah yang dibawa oleh hambanya dan rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang sanggup melenyapkannya. Semalam telah saya ceritakan bagaimana kemenangan-kemenangan Islam. Dan ini merupakan bukti tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari luar. Allah perlihatkan di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau mereka memperhatikan, memikirkan dan mereka mau insaf, bersikap jujur, mereka akan mengatakan ini merupakan kebenaran. Karena Allah perlihatkan kebenarannya dari dalam dan dari luar. Ikhwan sekalian, kalau kita simpulkan apa yang kita bahas semalam dan pada malam ini, ada beberapa poin catatan yang perlu kita perhatikan. Bagaimana cara beragama yang baik? Pertama, cara beragama yang baik adalah dengan ittiba'ur Rasul. Mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, lahir dan batin. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya, mendakwakan agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mengimani Rasulnya, mengikuti Rasulnya, mentaati Rasulnya. Karena Rasul adalah wasitah, perantara di antara hamba dan Khaliq. Perantara apa? Perantara dalam menyampaikan risalah Allah, apa yang Allah perintah dan larang, apa yang Allah suka dan benci dan seterusnya. Dan contoh masyarakat, contoh yang terbaik bagi kita dari sebuah masyarakat yang benar-benar ittiba kepada Rasulullah SAW adalah masyarakat para sahabat.
Demikian kuatnya mereka ittiba kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka meninggalkan ajaran berupa keyakinan, perkataan dan perbuatan yang biasa mereka yakini dan lakukan, yang mereka dapat dari bapak dan mereka. Mereka ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga mereka tidak meyakini sesuatu keyakinan, atau mengatakan sesuatu perkataan, atau mengerjakan sesuatu perbuatan, melainkan mereka melihat adakah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya yang berkaitan dengan agama mereka. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya? Atau adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya? Dan mereka melihat kepada generasi pertama dari umat ini, generasi yang benar-benar ittiba'ur Rasul, generasi yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka telah meninggalkan segala yang menyalahi dan bertentangan dengan ittiba'ur Rasul. Walaupun datangnya dari orang yang paling dia cintai. Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, menjadikan diri kita dan keluarga dan masyarakat kita orang-orang yang muwahhidin, mentauhidkan Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kita jadikan diri kita orang yang mentauhidkan Allah. Kalau saudara belum tahu apa itu tauhid, saudara baca kitab para ulama ahlus sunnah. Baca kitab keterangan dari para ulama apa seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad dan lain-lain para imam, yang mereka telah menjelaskan tentang tauhidullah, tentang akidah. Baca kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dari zaman ke zaman para imam telah menulis kitab-kitab yang berbicara dalam bab ini, besar, sedang maupun kecil. Tauhidullah, akidah yang sahih, akidah yang sahihah, akidah yang benar. Pelajari, baca, belajar dan belajar. Jangan biarkan diri saudara terbenam di dalam kejahilan, kebodohan tentang agama saudara, karena saudara akan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Belajar, baca, ikra. Baca, pelajari. Banyak dari kitab para ulama telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Kalau kurang paham, tanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun." Ini yang kedua. Yang ketiga, beramal taat, beramal saleh yang sahih, yang benar. Amal saleh yang benar yang ada tuntunannya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, cari tahu apa yang dikerjakan oleh Nabi dalam berbagai macam permasalahan, apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dianjurkan oleh beliau, apa perintah dan larangan beliau dan seterusnya. Cari tahu. Selalu ucapkan, adakah contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Adakah keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkannya atau pernahkah dikerjakan oleh jamaah para sahabat dan seterusnya? Yakni mengadakan perombakan secara besar-besaran pada diri seseorang dalam mencari cara beragama yang baik. Bagaimana? Jangan diam di tempat. Kalau saudara akan ketinggalan. Kebenaran tidak akan lenyap. Dan kebenaran akan masuk ke rumah-rumah saudara, bahkan ke dapur-dapur saudara. Sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Dan kita alhamdulillah telah beragama Islam, tinggal kita mencari, belajar tentang Islam dari para ulama, membaca kitab-kitab mereka. Dan inilah yang dimaksud dengan ilmu nafi', yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat dan amal yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Waktunya pas seperti semalam. Sampai di sini. Walhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan yang pertama, apakah hadis tentang perselisihan atau bertemunya sahabat Tamim Ad-Dari dengan Dajjal adalah sahih? Taib, Ustaz. Sahih. Yang mensahihkan adalah Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Siapa yang mendaifkannya, maka dia berhadapan dengan Imam Muslim. Taib. Yang kedua, bagaimanakah kita mengimani kabar tentang Dajjal ini? Bagaimanakah kita mengimani tentang Dajjal? Tadi ketika saya membahas tentang firman Allah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Bil huda, dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah. Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan tentang makna bil huda dengan membawa hidayah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa berita, kabar yang benar yang beliau bawa dari Allah. Maka segala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadis yang derajatnya mutawatir akan kedatangan Dajjal.
wajib bagi kita mengimaninya, meyakininya, membenarkan, karena merupakan berita, kabar dari As-Sadiqul Masduq. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum selalu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-Sadiqul Masduq, orang yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata benar. Ini merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada kita berdasarkan hadis-hadis sahih, bahkan sahih mutawatir. Wajib bagi kita membenarkan, mengimani, meyakini. Iya. Baik. Pertanyaan lanjutan. Di daerah manakah pulau yang didatangi oleh sahabat Tamim Ad-Dari? Baik. Nggak tahu saya. Kita tidak boleh menebak-nebak, menerka-nerka. Nanti masuk sebagaimana yang Rabbul Alamin katakan tentang Ashabul Kahfi. Bani Israel berselisih. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi sekian orang, bersama anjingnya jadi sekian orang. Apa kata Allah? Rajman bil ghaib. Menerka-nerka perkara yang gaib. Nggak boleh. Di hadis itu diterangkan di pulau mana? Pulau Batam? Enggak juga. Biarkan saja. Apa yang tidak diterangkan jangan dikorek. Biarkan. Tapi benar adanya. Nanti akan muncul Dajjal itu. Pasti. Terus. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, ada ungkapan bahwa kita tidak boleh mencerca orang kafir dikarenakan mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana pendapat Ustadz? Bahwa kita tidak boleh mencerca atau mencela orang kafir dikarenakan mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana pendapat Ustadz? Memang tidak boleh, kita dilarang dalam Islam mencerca, mencaci maki manusia, tidak boleh. Tidak boleh. Dan Nabi SAW bukan seorang pencela, pencaci maki, pelaknat, tidak. Nabi adalah seorang penyayang, penyebar rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan umat beliau harus mengikuti beliau, wajib. Bahkan dilarang kita mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Akibatnya apa? Nanti mereka akan mencaci Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Tapi kita berikan kepada mereka hidangan yang sangat lezat. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, hidayah. Dakwakan, beritahukan, sampaikan kebenaran. Dan Nabi SAW tidak mencaci maki orang-orang kafir. Beliau berdakwah, menyampaikan risalah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan. Bahkan pada sebagian waktu, pada sebagian manusia, beliau mendoakan hidayah agar mereka masuk Islam, dan Allah ijabahkan dan mereka masuk Islam. Demikian juga kita. Ada kawan kita, teman kita, kita dakwakan atau kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, memasukkan hidayah ke dalam hatinya, yang dengan sebab hidayah itu dia mendapat berjalan kembali kepada, masuk ke dalam kebenaran, Shiratal Mustaqim. Begitu. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, memasukkan hidayah ke dalam hati mereka, memberikan cahaya kepada mereka, yang dengan sebab cahaya itu mereka berjalan di jalan yang terang benderang menuju kebenaran. Terus.
Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya wanita sholat dengan menggunakan cadar? Wajib bagi wanita salat dengan muka terbuka berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang wanita yang telah balik haid kecuali dengan mengenakan khimar. Khimar itu adalah penutup kepala, menutupi pundak dan dada. Khimar. Walhasil dia penutup kepala, bukan menutup muka. Karena dalam hadis yang lain, sebagian sahabat menceritakan bahwa Nabi SAW mengusap khimarnya, yakni beliau mengenakan khimar. Apa Nabi SAW menutup mukanya? Jawabannya tentu tidak. Beliau mengusap di atas khimarnya sebagai pengganti mengusap kepala. Ini datang dari hadis-hadis sahih. Saya telah bahas masalah ini di kitab saya Al-Masail. Terus. Apakah wanita hamil di luar nikah dengan usia kandungan 3 bulan lalu menikah, apakah anak tersebut terputus nasabnya? Menikah dengan wanita hamil di luar nikah dalam usia kandungan 3 bulan dia menikah, kemudian dia dinikahkan, apakah anak yang lahir itu terputus nasabnya? Iya, nikah dengan siapa? Enggak ada, Ustaz. Di sini enggak ada. Baik. Para ulama telah berbicara tentang permasalahan ini. Dan saya telah membahasnya dengan panjang lebar di kitab saya Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang Dinanti. Mazhab pertama mengatakan bahwa wanita yang hamil kemudian dinikahi oleh yang menghamilinya sah pernikahannya. Kalau yang menikahinya adalah yang bukan menghamilinya tidak sah. Tapi kalau yang menghamilinya sah. Pertama. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau yang baik yang menikahinya adalah yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya, pernikahannya sah. Mazhab ketiga mengatakan bahwa boleh dinikahi oleh yang bukan menghamilinya dengan syarat tidak boleh berhubungan sampai lahir kandungannya, anak. Sampai dia melahirkan. Yang lebih kuat dan lebih tepat adalah mazhab pertama. Sah pernikahannya kalau yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Tidak sah pernikahannya kalau yang menikahinya adalah yang bukan menghamilinya, orang lain. Ini mazhab yang terpilih lebih kuat berdasarkan sejumlah dalil telah saya terangkan di sana. Dan ini merupakan ijma' sahabat, boleh dinikahi. Ini pertama. Yang kedua, bagaimana dengan anak? Kepada siapa dinasabkan? Tentu anak yang lahir ini anak lahir di luar pernikahan. Di luar pernikahan. Agama menganggap sah itu anak dengan nasab apabila anak itu lahir atas dasar pernikahan, bukan perzinahan. Oleh karena itu nasabnya dinasabkan kepada ibunya. Terus. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana batasan Islam membolehkan wanita menggugurkan kandungan? Menggugurkan kandungan tidak boleh.
Menggugurkan kandungan ketika usia kandungan 4 bulan ke atas merupakan pembunuhan. Menggugurkan kandungan di bawah usia 4 bulan merupakan kezaliman. Terus. Berikutnya, adakah disunahkan ketika seorang wanita menziarahi saudaranya yang meninggal dunia menggunakan pakaian hitam? Saya belum tahu. Allahu a'lam. Bismillah, Ustadz, saya pernah membaca riwayat yang menjelaskan tentang shaf para sahabat ketika sholat jamaah adalah rapat antara bahu dengan bahu, rapat antara tumit dengan tumit. Namun dalam praktiknya sebagian ikhwan tidak rapat tumitnya dan hanya menempelkan jari kelingking kakinya. Ya mungkin belum tahu. Mungkin belum tahu. Diberitahukan dan dipraktikkan. Shaf itu sempurna apabila telah memenuhi 3 syarat. Kalau kita kumpulkan seluruh hadis yang berbicara tentang ini. Pertama, lurus. Shaf itu harus lurus. Karena itu imam salat kan senantiasa sawu sufufakum. Istau, luruskan saf-saf kamu. Lurus pertama, lurus. Jangan bengkok. Lurus. Yang kedua, syarat yang kedua, merapat. Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, merapat. Nah, agar terpenuhi ini, maka sebagian jangan terlalu melebarkan kakinya. Tentu nggak ketemu ini. Dia lebar begitu. Jangan terlalu kecil, menyempitkan, sedang, supaya rapat ini. Rapat juga kaki. Watarasu, kata Nabi SAW, merapatlah. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, menyempurnakan shaf awal. Yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, terus. Jangan ada celah. Sempurnalah shaf-shaf salat itu. Apabila telah memenuhi 3 persyaratan yang semuanya datang dari hadis-hadis yang sahih dan amal para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Baik. Islam ini akan memuliakan bagi yang mengambilnya dan menghinakan bagi yang menolaknya. Bagaimana orang yang menerima atau mengambil Islam ini tetapi tidak beramal sesuai dengan syariat, baik dari Al-Quran maupun Sunnah? Hina. Karena yang dimaksud dengan Islam, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau mereka belum tahu, diberi uzur. Diberi uzur. Karena itu perlunya ad-da'wa ilallah. Sampaikan. Terus. Bagaimana hukumnya akhwat safar keluar kota dengan anak laki-laki yang belum balik? Apakah bisa disebut sebagai mahramnya? Tidak. Dia mahram tapi belum balik. Terus. Ustadz, jika di sebuah perusahaan kita sebagai karyawan dituntut untuk isbal dan cukur jenggot, maka bolehkah kita patuhi? Nabi SAW bersabda kepada kita, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu ditegakkan dalam rangka menjalani yang ma'ruf. Bukan dalam menjalani yang haram.
Karena itu tidak boleh kita taat kepada manusia yang paling kita cintai sekalipun juga, kepada ayah atau ibu, dalam rangka mengerjakan maksiat kepada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh mentaati. Kalau kita mentaatinya, maka kita telah menjadikan orang yang kita taati itu arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak boleh. Beritahukan bahwa apa yang saudara lakukan ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini perintahnya, ini hadisnya. Kalau dia bukan seorang muslim, beritahukan kami menjalani agama kami. Kalau dia seorang muslim, lebih dekat lagi, lebih cepat menerimanya insyaallah. Beritahukan ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kalau sudah tahu ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada atau tidak akan ditolak insyaallah taala. Terus, apakah rambut jambang dan yang tumbuh di bagian pipi juga termasuk jenggot yang haram dicukur habis? Ya, termasuk. Terus, Ustadz mau nanya bagaimana hukumnya menyingkat salam semisal AS, SAW, SWT dan yang semisalnya dalam penulisan surat atau SMS. Para ulama telah membicarakan ini bahwa selawat dan lain sebagainya dalam bahasa Arab tidak boleh disingkat. Misalnya sallallahu alaihi wasallam disingkat dari shad, lam, ain, mim atau shad saja. Ini kurang tepat, tidak dibenarkan. Karena mengucapkan selawat sallallahu alaihi wasallam pahalanya besar. Atau tidak usah ditulis tapi diucapkan. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak tulis sallallahu alaihi wasallam daripada diringkas gitu. Ini keterangan para ulama banyak tentang ini. Supaya dilengkapi. Demikian juga dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dengan ucapan, boleh dengan tulisan. Kata ulama, kalau mau tulisan, lengkapilah. Iya. Bagaimana hukumnya hadir dalam acara yang sunnah, seperti walimah, tetapi di dalamnya ada kemungkaran seperti musik? Ya boleh. Kalau sudah tahu. Bagaimana kalau kita tidak melafalkan usolli atau tidak niat di waktu mau melakukan sholat? Bagaimana? Bagaimana kalau kita tidak melafalkan usolli dan tidak melafalkan niat di dalam sholat? Niat itu sendiri artinya al-qasdu, sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang telah diketahui. Itu ta'rif niat. Tidak ada perselisihan di antara ulama. Mengerjakan sesuatu perbuatan dengan sengaja dan telah diketahui, memiliki ilmunya. Karena itu seseorang yang mengerjakan sesuatu perbuatan dengan tidak sengaja tidak dikenakan sanksi, hukuman. Misalnya saudara sedang saum di siang hari. Saudara lupa, saudara sedang saum, lalu saudara minum atau makan.
Batal tidak puasa saudara? Batal tidak? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena memang tidak ada maksud dia untuk membatalkan saum. Tidak ada niat, kan begitu. Berarti niat itu adalah perbuatan yang sengaja dikerjakan oleh seseorang dengan sadar. Dan dia tahu apa yang dia akan kerjakan. Nah, kalau demikian berarti tempatnya di mana? Di hati. Di hati. Tidak ada perselisihan di antara ulama. Nah, kalau demikian berarti apabila terdengar azan di rumah saudara pada waktu siang, salat zuhur, kemudian sengaja saudara berangkat ke masjid. Untuk apa? Untuk salat zuhur. Sudah niat belum? Sudah niat. Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apa hukum menggunakan kaos bola yang bertuliskan Kemarin orang sudah, kafir? ya? Kemarin udah nggak usah ditanya lagi. Yang gini-ginian nggak usah. Baik. Di dalam salat kita wajib membaca Al-Fatihah. Dan salah satu ayatnya ada bermakna tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Seperti jalannya orang-orang yang terdahulu yang engkau berikan nikmat. Pertanyaan, bolehkah dan apakah benar kita beriktikad saat membaca ayat tersebut di dalam salat agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki jalannya para nabi, sahabat dan orang-orang yang soleh di antara keduanya? Tentu dalam membaca ayat Al-Quran, apabila melalui doa dan lain, kita berharap. Kita berharap. Namun harus dengan perbuatan, dengan usaha. Allah yang berikan hidayah. Bagaimana perjalanan para nabi dan rasul itu? Bagaimana perjalanan orang-orang siddiqin? Berikutnya, apakah mengurus STNK atau SIM dengan istilah nembak termasuk suap atau menyuap? Apa? Mengurus STNK atau SIM dengan langsung tidak boleh prosedur nembak. Apakah termasuk suap atau termasuk menyuap? Iya, suap. Suap dan menyuap. Sudah, Ustaz? Cukup. Ya, masih ada banyak ini. Lanjut. Terus. Baik. Terus. Bagaimana menyikapi fitnah yang datang dari kaum liberal? Mereka mencela agama dan membuat panas hati. Ustaz. Karena itu kaum muslimin dan muslimat harus belajar tentang Islam. Belajar tentang Islam. Insya Allah tidak akan memudaratkan mereka. Saya pernah membahas ini dalam satu risalah kecil dengan judul Zindiq. Bagi penanya yang memiliki kitab itu atau belum memilikinya, kalau dia mau mencari kitab Zindiq, tipis. Saya bicara tentang mazhab liberal. Terus. Bagaimana memperlakukan ari-ari atau kakak dalam pandangan Ahlus Sunnah? Tidak diatur. Ari-ari daging lebih ya dibuang, dikubur, ya, tidak diatur. Tidak diadakan satu ritual, enggak ada. Terus. Berikutnya, sebagaimana yang pernah Ustadz sampaikan bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang fitrah, yang lembut, dan akan diterima oleh masyarakat. Saat ini ada sekelompok orang yang menghalang-halangi dakwah. Bagaimana sikap kita? Berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Sampaikan dakwah.
doakan mereka, doakan diri kita, senyum pada mereka, ucapkan salam, hal yang biasa di antara kaum muslimin, sama seperti di antara keluarga. Kadang-kadang ada ribut, hal yang biasa. Mudah-mudahan Allah selesaikan dengan baik. Terus, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan itu adalah milik umat Islam sebagaimana firman-Nya, "Walillahi 'izzati wa lirasulihi wa lil mu'minin." Ilal akhir ayat. Tetapi kenapa umat Islam dihinakan dan di mana-mana di belahan dunia ini umat Islam tercabik-cabik? Bagaimana jalan keluarnya? tidak semuanya. Di Indonesia ini enggak. Di Malaysia tidak. Sebagian iya. Telah kita bahas semalam. Terus. Ustadz, saya punya saudara, dia sudah mengenal sunnah dan sudah mengaji. Tetapi saya dapati akhlaknya masih belum berubah. Gimana Ustadz? Ya, mungkin belajar akhlak. Adab. Akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berada di atas perangai yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Paling penyayang kepada makhluk. Ya. Dan mereka menebarkan dan menyebarkan akhlak yang mulia. Banyak kisah tentang ini. Terus. Baik. Bismillah. Ustadz, saya mencintai Ustadz karena Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya adalah orang yang baru dalam mengenal manhaj salaf yang mulia ini. Dan alhamdulillah, saya juga sudah mulai menghadiri majelis-majelis ilmu. Tapi permasalahannya, saya mengalami kesulitan dalam membawa sunnah-sunnah ini ke dalam rumah tangga saya. Ditambah lagi dengan adanya orang ketiga, maksudnya mertua, yang tinggal bersama dengan saya dan mempunyai pandangan yang salah terhadap manhaj yang mulia ini. Dan di dalam dunia kerja, saya juga banyak subhat-subhat dan fitnah-fitnah bagi saya sendiri. Terkadang saya ingin memisahkan diri tetapi takut dianggap tidak berbaur atau bersosialisasi dengan kawan-kawan sesama kerja. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimanakah cara saya menghadapi masalah ini semuanya? Dan adakah doa agar saya bisa selalu istiqomah di jalan yang benar ini? Pertama, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan saudara kita ini lahir dan batin dan memberikan ilmu nafi. Yang perlu diperhatikan oleh penanya, pertama, tetap istiqamah. Istiqamah dengan ilmu dan amal. Yang kedua, sabar. Sabar dan sabar dalam menjalaninya. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwa pada akhir zaman orang yang betul-betul mau berpegang dengan agamanya seperti menggenggam bara api. Dia harus tahu itu. Maka dia sabar. Sabar. Dan dia yakin bahwa hidayah di tangan Allah. Tidak ada seorang pun manusia sanggup memasukkan hidayah ke hati manusia. Enggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dengan keluarga.
membaur dengan mereka, bermuamalat dengan mereka dengan baik. Dan itu ujian. Hadapi dengan hati yang besar, lapang, dan dia yakin tahu bahwa apa yang dia jalani ini, dia yakini kebenaran, maka dia tetap dalam kebenaran itu. Dan dia sanggup menghadapinya dengan memohon hidayah, inayah dari Rabbul Alamin. Hal yang biasa dalam hidup. Terus kalau ada. Bismillah, Ustaz ana mau tanya, apakah halal menerima donor darah dari orang kafir? Halal. Darah orang kafir najis tidak? Darah manusia najis? Najis tidak? Berdasarkan dalil. Sebagian ulama mengatakan najis, baik itu muslim maupun kafir, atau apalagi kafir. Tapi sebagian ulama berdasarkan keumuman dalil dan apa yang terjadi pada diri para sahabat yang berdarah-darah dan mereka sholat, menunjukkan bahwa darah secara umum tidak najis. Darah manusia secara umum tidak najis. Terus. Baik, Ustadz, apakah hadis tentang larangan menghias Al-Quran itu sahih? Dan kalau sekiranya sahih, bagaimana memahami hadis ini? Karena sekarang banyak Al-Quran yang dihias. Ya memang akhir zaman. Hadisnya sahih, disahihkan oleh para ahlinya. Dan itu menjadi bukti bahwa apa yang disabdakan Nabi SAW benar adanya. Cukup? Cukup? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke studio 2 di sana.